Kembali lagi dalam program Biltok Banjarmasin Pos bicara apa saja bersama saya Royan Naimi. Kita tadi sudah berbicara cukup banyak mengenai bagaimana pasangan sejiwa Pak Haji Sahrudjani dengan Pak Iwan mulai membangun image, membangun segala hal untuk mempersiapkan berkontestasi di pilkada dan akhirnya sukses sebagai yang terpilih dengan suara terbanyak di pilkada 2004 lalu. Nah, kini tentu kita juga ingin tahu Pak Sahrudjani dan Pak Iwan, visi misi dari Pak Sahrudjani dan Pak Iwan yang mungkin sudah sering tersampaikan baik ke stakeholder, ke masyarakat ataupun pada saat debat. Tapi mungkin yang mendesak akan segera dilakukan begitu Pak Sahrudjani dan Pak Iwan ditetapkan dan dilantik sebagai kepala daerah di HSU. Kira-kira ada apa yang akan pertama dilakukan dari visi misi yang disampaikan sebelumnya? Baik, HSU langganan banjir. Ini bulan-bulan yang belakangnya huruf R ini kan menampakkan akan ya banjir itu tingkatnya akan mungkin lebih inilah ya. Nah, kalau saya kan akan melihatnya karena banjir ini pasti berhubungan dengan segala macam pertanian, peternakan dan lain sebagainya, ekonomi masyarakat. Jadi ke depan mungkin pada saat nanti kita setelah dilantik kita tentunya akan rakor dengan semua kepala dinas apa yang harus kita lakukan dalam waktu secepatnya untuk menunjang program kami yang ujung-ujungnya agrominapolitan ya Pak Iwan ya. Nah, tapi agrominapolitan ya artinya yang utama ini dulu mungkin ya penanganan infrastruktur tentang banjir yang mungkin akan jadi momok di Hulu Sungai Utara. Karena banyak keluhan dari masyarakat ya bagaimana tentang penanganan banjir. Nah, saya mungkin agak sedikit memprolog dulu lah barangkali kan gini ya. Bahwa banjir di HSU itu kan ternyata kan ya sudah dari dulu-dulu juga. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Saya masih ingat kurang lebih saya masih penjabat sebagai ketua Komisi 3 mungkin satu tahun setengah yang lalu kita pernah melaksanakan rakor antar bupati se-Banua 6. Pada saat itu diputuskanlah atau direkomendasikanlah dari hasil rakor itu bahwa Hulu Sungai Utara itu memerlukan campur tangan pemerintah pusat dengan penanganan di hulu artinya kan Tabalong dan Balangan ya, tidak menutup kemungkinan kita usulkan pada saat itu kebetulan ada yang hadir juga dari Komisi 5 dari DPR RI dan Pak Rifki Karsayuda juga hadir bahwa kita akan mengusulkan untuk pembuatan bendung atau embung di daerah hulu. Nah, tentunya di daerah hilir Hulu Sungai Utara dan Barabai Kandangan itu kita akan melakukan upaya normalisasi sungai. Nah, pada saat setelah itu, karena kebetulan kami masih ketua Komisi 3, pada saat Musrenbang di provinsi kita tunggui, kita jagai pada saat Musrenbang kami meminta waktu untuk membicarakan hasil dari rakor tersebut. Kenapa saya sangat optimal melakukan itu? Karena itu harus tersampaikan. Jadi saya berasumsi bahwa hasil musrenbang pemerintah provinsi ini akan membuat suatu keputusan bahwa Hulu Sungai Utara paling tidak harus dilakukan normalisasi sungai. Nah, alhamdulillah itu tercantum dalam lembaran daerah bahwa Hulu Sungai Utara harus kita lakukan yang namanya normalisasi sungai dan itu telah dilakukan juga oleh Balai Wilayah 3 Kalimantan tentang ada upaya-upaya paling tidak. Nah, kedepannya saya akan melakukan upaya-upaya itu lebih intens dan apa yang harus kita lakukan. Kalau tuh misalnya tidak bisa ke pemerintah pusat atau ke pemerintah provinsi, kita akan mengupayakan APBD yang ada. Tapi dengan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan mungkin nanti ke pemerintah pusat, itu akan lebih kita lakukan supaya bisa dilaksanakan paling tidak dengan normalisasi sungai dulu untuk daerah Hulu Sungai Utara. Nah, berkaitan visi dan misi mungkin lebih ininya Pak Iwan silahkan untuk menyampaikan. Oke, visi kami adalah HSU bangkit atau Hulu Sungai Utara berkeadilan, unggul dan kreatif sebagai pusat agrominapolitan penopang logistik Kalimantan Selatan. Jadi kata kuncinya itu adalah pusat agrominapolitan. Kita dengan program unggulan kita adalah di bidang pertanian, perikanan dan peternakan serta UMKM. Nah,
hari ini masalah kita yang kita hadapi di pertanian contohnya, penanganan karhutla atau kondisi hari ini hampir 80% dari 23.000 lahan baku pertanian di Hulu Sungai Utara itu ditumbuhi gulma putri malu, Pak. Ditumbuhi gulma putri malu. Nah, setelah kita ada riset dengan teman-teman di Unlam, jadi penyebab yang paling masif itu adalah saat penanganan karhutla. Jadi kita kan di tahun 2015 ada kebakaran besar. Jadi setelah itu di tahun 2017 itu kita memang sudah tidak bisa lagi melakukan pembukaan lahan dengan membakar. Sementara penanganan karhutla itu bisa menyebarkan biji-biji putri malu itu. Jadi hasil riset kami ada perkembangan putri malu ini ada empat cara perkembangannya. Satu dari bijinya, dua dari steknya, tiga dari akarnya, sama batangnya yang luka tersebut. Nah, penyebarannya saya maksud tadi, jadi penanganan karhutla itu kan Bang, setiap ada kebakaran hari ini paling lama 1 sampai 2 jam itu kan didatangi atau dipadamkan dengan helikopter waterbombing. Nah, jadi saat helikopter waterbombing untuk mematikan api itu, dia mengambil airnya itu kan berada yang di sekitaran sungai-sungai yang berada di sekitaran yang terbakar tadi. Jadi hari ini hampir semua sungai, awang kalau bahasa kita di sini atau danau itu sudah ditumbuhi putri malu tadi. Saat diambil ini kan saat membawa ke tempat kebakaran itu tadi itu dimatikan, artinya bijinya tersebar dan tidak mungkin terbakar biji itu. Itu yang analisa kami atau hipotesa kami dalam kesimpulan bahwa itu juga salah satu penyebab berkembangnya secara masif gulma putri malu ini. Nah, sementara di sisi lain sebenarnya ada di beberapa daerah juga yang sudah bisa melakukan sesuai dengan Undang-Undang 32 tentang lingkungan hidup di pasal penjelasan pasal 69 di penjelasannya itu untuk kearifan lokal sebenarnya dibolehkan untuk melakukan pembakaran untuk kearifan lokal. Jadi menurut saya dasar ini sebenarnya karena penyebabnya adalah hal tersebut, ini sangat memungkinkan kita lakukan untuk menghilangkan atau mengurangi putri malu tersebut. Yang penting dengan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang tersebut. Itu kondisi di pertanian. Jadi hampir 5 tahun teman-teman petani di sana itu nggak bisa bertani, Bang. Ada yang sedih, di satu daerah kami masuk ke sana, di satu daerah desanya itu terisolir. Jadi satu desa itu SD-nya kelas 1 tahun ini cuman 2 orang muridnya, Bang. Cuman 2 orang, ditanyain kenapa? Karena kalau ada anak sekarang yang usianya sekolah kelas 1 SD, berarti bapak ibunya kan pasti masih produktif. Nah, jadi mereka berpindah ke lain daerah karena di kampungnya tidak bisa bahuma kalau bahasa ini bertani. Jadi posisi itu sangat menyentuh ke kita harus turun tangan, kita harus bisa mengatasi ini. Itu yang pertama di pertanian. Yang kedua, kita ini posisinya di Hulu Sungai Utara ini ada aset nasional yang sangat bagus sebenarnya. Kita punya polder Alam Bio, Bang. Kita punya polder Alam Bio, luas areanya itu seluas 6.000 hektar. Sampai hari ini optimasinya itu baru 1.200 hektar. Artinya baru 20%. Kemarin saya juga dengar ada program cetak sawah di Kalsel mendapatkan 159.000 hektar. Nah, menurut saya program ini untuk ketahanan pangan, polder itu salah satu media yang bisa kita tunjukkan bahwa kita bisa berhasil. Jadi target untuk pertanian bahwa kita jadi primadona pangan untuk penyangga EKN menurut saya bukan hal yang mustahil kalau kita semua bisa fokus, bisa turun tangan untuk bisa membantu masyarakat khususnya di pertanian. Kalau di peternakan ya kita juga pengen juga membangkitkan di peternakan. Alhamdulillah saya juga terlibat kemarin di program Siti Awalari sistem integrasi
itik di lahan rawa dan kering, tentang closed loop itik Bang, Provinsi Kalimantan Selatan di tanggal di tanggal 6 Mei kemarin itu alhamdulillah menjadi inovator juara 2 tingkat nasional. Jadi tentang itik, tapi sementara saat ini sedihnya di Alabio atau itik Alabio di Amuntai itu ternyata pasarnya saja Bang, pasarnya itik Alabio ternyata yang besar dan terkenal ternyata sekarang bukan di Alabio. Teman-teman peternak itik itu ketika saya tanya, ketika kami nanya, hari ini beternak itik itu jangankan untung, impas aja sudah untung katanya. Ternyata setelah kita dalami apa masalahnya. Kalau dulu katanya itik itu beli anaknya dilepas ke pahumaan atau ke ladang, setelah 5 sampai 6 bulan diambil, itiknya tinggal bertelur kan gitu. Kalau sekarang dari anaknya itu harus diberi pakan pabrikan. Nah, kalau saya tanya kenapa pakan pabrikan, harus pakan pabrikan? Kalau pakan olahan sendiri katanya itiknya kerdil atau bangking, nggak bakalan bisa bertelur. Nah, jadi sementara kita kan tahu bahwa banyak pola, kita punya akademisi, kita punya mahasiswa-mahasiswa peternakan, baik itu dari HSU maupun yang ada di Kalsel, itu benar-benar bisa terlibat untuk bisa misal kayak pakan, insya Allah kita punya bahan baku untuk pakan itik maupun ikan yang ada di hulu Sungai Utara. Nah, menurut saya visi misi kami sesuai dengan apa yang dibutuhkan teman-teman di hulu Sungai Utara. Insya Allah dengan kami bisa mengimplementasikan dengan semangat kebersamaan, semua orang bisa terlibat, insya Allah visi misi kami itu akan bisa membangkitkan hulu Sungai Utara di bidang potensi yang sudah ada. Terakhir juga saya kemarin melihat ada rilis PDRB kita per kapita paling rendah hulu Sungai Utara cuma 26 juta. Yang nomor 1 malah Kabupaten Balangan, cucunya hulu Sungai Utara. Insya Allah potensi kita ini bisa kita angkat menjadi penyemangat kita, selain hal-hal lain tentang UMKM, penambahan nilai terhadap produksi yang ada di hulu Sungai Utara. Demikian Bang. Nah, Pak Suhrujani tentu punya pengalaman sangat banyak karena pernah cukup lama sebagai legislatif. Kira-kira untuk mendukung visi misi ini apa perangkat yang diperlukan, Pak? Mungkinkah sejumlah perda atau apa yang mungkin bisa mendukung terlaksananya visi misi ini sehingga bisa membangkitkan HSU? Visi misi itu kan nanti akan disampaikan ke DPRD ya, sesuai dengan regulasi. Itu akan diperdakan. Paling tidak ini akan menjadi acuan kita bahwa saya ingin visi misi ini betul-betul terlaksana, dan dengan hasil evaluasi kan setiap tahun ada hasil evaluasi penggunaan anggaran, dan di 5 tahun terakhir juga evaluasi tentang visi misi kita ini udah sampai mana kan, seperti itu ya. Nah, saya ingin bahwa nanti DPRD atau masyarakat HSU akan menilai ini tercapai tidak misi apa yang disampaikan oleh misi Sajiwa kan gitu ya, bahwa kita ada kontrol. Nah, tentunya harus ada upaya-upaya yang harus dilakukan kita sebagai pimpinan daerah, hal klasik sebetulnya tentang anggaran. Nah, ini kan tentang anggaran. Kita kan tidak ada punya dana bagi hasil ya, seperti ya PDRB Balangan ya, karena nomor 1 Kalsel, karena jumlah penduduknya yang tidak banyak, terus DBH-nya lumayan besar. Nah, tentu ini harus ada upaya dan kiat dari pimpinan daerah yang nanti akan didukung oleh DPRD juga, bahwa tidak segan-segannya kita akan melobi ke pemerintah pusat, ke pemerintah provinsi, tentang ada program-program apa yang bisa diturunkan ke hulu Sungai Utara untuk mendukung visi dan misi kami ini. Jadi harus selaras, dan ini harus ada teknik tersendiri. Saya tidak akan malu nanti menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa HSU PDRB-nya paling rendah se-Kalimantan Selatan. Terus tapi ada punya sumber daya, baik itu sumber daya manusianya, sumber daya alamnya yang bisa digerakkan dalam sektor pertanian, perikanan dan lain sebagainya. Tentunya dengan UMKM juga. Nah,
apa yang harus kita lakukan? Kembali lagi, kita tidak malu-malu nanti melobi ke pemerintah pusat melalui anggota DPRD di provinsi dan melalui anggota DPRD di RI, bahwa kebetulan kami partai pendukung kami ada 6 partai, kebetulan ada 4 dari dapil kita, dan tidak menutup kemungkinan juga karena saya berkawan dengan anggota-anggota dewan yang ada dari dapil 1 dan dapil 2. Ini tentunya kita akan optimalkan untuk pendekatan secara kekeluargaan. Tolong dong bantu HSU dan juga dengan pemerintah ke kementerian bahwa program apapun harus kita minta turunkan ke Amuntai. Baik itu pelatihan tentang UMKM, apalagi dengan menunjang pembukaan lahan dan lain sebagainya. Itu upaya yang nanti akan kita lakukan. Ya kalau persoalan duit ya seberapa banyak pun tetap kurang ya kan gitu ya. Jadi ini harus ada kiat-kiat yang harus kita lakukan. Paling tidak ada program apa dari pemerintah pusat yang bisa dibawa turun ke hulu sungai utara. Baik, sebuah pernyataan dan jawaban yang mungkin bisa memberikan gambaran bahwa Pak Sahrul Djani dan Pak Iwan benar-benar berkomitmen untuk membangkitkan HSU seperti kata Pak Iwan tadi. Ya, tentu ini harus didukung Pak ya, didukung semua pihak, baik itu masyarakat HSU bahkan ke pemerintah pusat pula harus mendukung ini Pak. Nah, kalau satu pertanyaan dulu sebelum kita break. HSU ini punya ikonik betul sebenarnya Pak ya. Ada Itik Alabiu, kemudian Kerbau Rawa. Ini potensi-potensi ini kira-kira Pak di masa pian berdua ini akan pian apa kan? Potensi-potensi yang besar ini yang bisa mungkin meningkatkan PAD daripada HSU. Oke, saya lebih ke ada juga loh yang Pak ini lupa sampaikan bahwa HSU itu ternyata punya Candi Agung. Nah, Candi Agung dan banyak orang datang ke sana kan. Nah, terus ya saya pernah ini pada saat saya ketua DPRD ternyata pendapatan dari sektor pariwisata yang orang datang ke candi itu melebihi dari target yang kita inginkan. Nah, ini perlu pembenahan, perlu nanti mungkin akan ada penelitian seperti apa lagi tentang candi ini kan seperti itu ya. Karena saya masih ingat, saya waktu itu masih sekolah SD bahwa Pak Adam Malik pernah datang ke Candi Agung ini kan gitu. Nah jangan salah juga bahwa HSU itu banyak punya wisata-wisata religi. Nah masyarakat HSU punya banyak ulama-ulama besar kan. Nah ini harus kita ada beberapa masjid yang masjid cagar budaya ini nah dari sektor wisata dan juga dari sektor pertanian, peternakan, dan ada yang ikonik tentang Kerbau Rawa ya. Nah, Kerbau Rawa yang saya pernah melakukan perjalanan ada teman orangnya bergerak di bidang sektor wisata sangat tertarik dengan klasiknya tentang Kerbau Rawa ini. Jadi mereka ini menyarankan kepada kita bahwa ini nanti tolong dong gali potensi ini untuk bisa dikembangkan. Nah saat ini pemerintah provinsi juga sedang membangun ada semacam stadion di wisata ya di daerah Bararawa untuk nantinya bagaimana mau diadakan semacam kalau di Jawa mungkin karapan sapi ya. Nah ini juga coba akan kita optimalkan karena di zaman dulu pemerintahan Pak Suhailin Muchtar pernah terjadi lomba karapan kerbau di kecamatan di Bararawa itu ya, di kecamatan Paminggir itu. Nah ini nanti akan kita coba kita lagi giatkan dari kita perlu penelitian juga lah aspek mana yang ini ada di sektor wisata ya, dan terus mungkin juga kan persoalan pengembangan Kerbau Rawa tersebut ya bagaimana optimal karena kan mungkin juga nanti akan merangsang coba nanti lah kita lihat lah kalau memungkinkan ada kan istilahnya memecahkan rekor muri memakan sate misalnya kan. Nah ini coba nanti kita akan pikirkan lah Pak Iwan yang akan menjadi daya tarik kepada masyarakat bahwa datang ke Amuntai tidak hanya ada wisata candi, wisata religi, kuliner yang HSU kan ada itik itu kan bebek itu kan. Nah terus juga tentang Pak Iwan juga kan mungkin lebih ke ininya perkembangan nanti bagaimana tentang itik itu, tentang perkembangan Kerbau Rawa, tentang susur sungai yang dari Danau Panggang ke Paminggir, dan mungkin juga ada rumah makan yang di Paminggir nanti khusus menyediakan hidangan dari daerah tersebut.
dengan berselewarannya kapal tongkang batu bara kan ini juga akan menarik ya, karena itu ya mungkin saya mungkin lebih ke sananya, optimismenya itu harus kita bangun. Pak Iwan mungkin mau ditambahkan, silakan Pak Iwan. Alhamdulillah terkait Kerbau Rawa itu kalau dari sisi kitanya juga tidak cuman untuk wisatanya ya, untuk wisatanya saya sangat setuju dan mendukung terkait hal tersebut. Nah, terkait kerbau rawanya juga secara populasi, Bang, secara populasi kerbau rawa kita itu juga semakin tahun juga semakin berkurang. Jadi artinya kami mencoba nanti setelah ini untuk melakukan pemuliaan kerbau rawanya. Jadi biar bagaimana kerbau rawa ini populasinya minimal bisa bertahan atau maksimalnya bisa berkembang. Juga termasuk itik. Jadi itik ini tadi saya bisa sempat sampaikan bahwa pasarnya pun ketika kami belusukan ke pasar, teman-teman pedagang itu, penjual itik itu langsung minta, kami akan dukung Pak Iwan, Pak Haji Sarojani, dukung Sanjiwa, tolong nanti kalau Bapak jadi baiki pasar kami. Iya betul. Jadi itu menarik kan kalau kabarnya itu. Nah sementara kita tahu Pak bahwa hari ini pemurnian itik alabio itu adanya di Pulehari, di BPTU HPT Pulehari. Ini menarik sekali, kenapa ikon itik alabio ada di hulu Sungai Utara, kenapa balai pemurnian bibit itiknya tidak di tempat kami. Kan mudah-mudahan ada peluang itu, jadi kami akan membuka misal balai kalau diperkenankan atau kalau dibolehkan, nanti kita buka balai pemurnian itik alabio sehingga close loop itik itu benar-benar adanya di Hulu Sungai Utara, menjadi ikon, menjadi daya tarik wisatawan untuk bisa, atau paling enggak mahasiswa untuk edukasi tentang itik alabio itu. Ketika orang datang semuanya ada di alabio, semuanya ada di Hulu Sungai Utara. Demikian Bang. Menarik sekali, tadi sudah disampaikan dengan gamblang visi dan misi dan apa yang akan segera dilakukan. Terus sebelumnya juga Pak Sarojani dan Pak Iwan menyampaikan bagaimana historis akhirnya Pak Sarojani dan Pak Iwan ini memutuskan untuk ikut berkontestasi. Nah mungkin di sesi yang ketiga nanti kita juga pengen tahu tentang pribadi Pak Sarojani dan Pak Iwan. Tapi sebelum itu kita break sebentar Pak Sarojani, Pak Iwan. Jangan kemana-mana pemirsa, kita bertemu lagi setelah pesan-pesan berikut ini.